Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan ngebawain sebuah konten yang cukup kontroversi ya. Jangan jadi UMKM. Buat kalian yang belum kenal sama saya, kenalin saya Setio. Saat ini saya sedang bekerja dan tinggal di luar negeri, tapi saya pernah mencoba usaha UMKM di Indonesia. Mungkin ini bisa menjadi sebuah study case yang menarik untuk kita bahas di konten kali ini teman-teman. Kita langsung aja ke one room, let's go. Sekitar bulan Desember tahun 2020 saya memutuskan untuk membuka sebuah usaha UMKM, di mana waktu itu saya membuka usaha minuman kekinian ya, dalgona dan boba. Pada waktu itu kalau misalkan kalian ingat, itu lagi hits-hitsnya minuman kekinian. Saya ikut teman saya, waktu itu teman saya yang udah buka usaha duluan. Saya buka waktu itu di Desember 2020 dan alhamdulillah ramai teman-teman. Karena mungkin daerah saya ini masih agak jauh dari kota ya. Jadi minuman-minuman kayak gini tuh waktu itu di sana belum ada gitu. Ramai banget ya, 1 tahun pertama ini bener-bener alhamdulillah ramai banget, 6 bulan udah BEP, nggak sampai 6 bulan kayaknya udah BEP ya, karena usaha kayak gini tuh modalnya relatif sangat kecil ya teman-teman. Jadi waktu itu saya berpikir ya kalau misalkan kalau misalkan saya gagal ya udah ini uang belajar gitu. Tapi alhamdulillah malah rame gitu. Jalan 2 tahun usaha saya mulai sepi ya seperti biasanya, seperti ya orang usaha pada umumnya lah ya, beda sama orang usaha di YouTube yang lain gitu ya. Gimana masih SMP aja penghasilannya udah pada puluhan juta gitu. Kadang sampai bingung gitu. Kita buat nyari ibaratnya 7 juta, 8 juta aja gitu dah. Setengah mati sampai botak ya, sampai pusing kadang gitu. Nah, kalau di YouTube masih SMP, masih SD ini penghasilannya udah 10 juta, teman-teman. Mungkin mereka emang udah beda sama kita ya. Mungkin ya keturunan-keturunan pebisnis beda ya sama kita, orang-orang yang emang ya dari kalangan manusia biasa gitu. Oke, kembali ke topik teman-teman. Karena usaha sepi, jadi pemasukan saya pun menurun sehingga saya merasa kurang nih buat mencukupi kebutuhan keluarga saya ini kurang. Waktu itu saya masih sangat optimis dengan usaha saya itu dan saya memutuskan untuk membuka satu cabang lagi di kota. Karena saya berpikir kalau di desa mungkin orangnya itu aja ya. Kalau di kota kan banyak orang gitu. Makanya saya memutuskan untuk membuka satu lagi di kota, teman-teman. Dan setelah ngebuka di kota waktu itu, alhamdulillah yang di kota ini sepi, teman-teman. Dan waktu-waktu itu ada satu teman saya yang respect ya, "Oh kamu lagi usaha, ya udah saya bantu ya, saya modalin tapi ntar ya bagi hasil lah," gitu. Jadi semua saya yang urusin, ya sharing profit gitulah teman-teman ya, kalian paham lah ya. Akhirnya buka satu lagi di kota yang lain lagi gitu. Jadi waktu itu totali saya punya 3 cabang. Dan kalian tahu setelah itu apa? Setelah itu Mixu menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Dan saya termasuk UMKM yang terdampak ya. Gimana nggak terdampak teman-teman? Perusahaan besar dengan satu outletnya aja modalnya itu miliaran. Bahkan interiornya pun itu mungkin sekitar 200 jutaan ya kalau nggak salah saya pernah lihat di YouTube gitu. Bersaing dengan UMKM kayak kita yang modalnya pas-pasan minim, boro-boro mikirin interior yang estetik gitu ya. Di situ udah pasti kita kalah karena kita bersaing dengan brand besar. Kalian bisa bayangin lah kalau misalnya kalian jadi customer. Di sini ada orang jualan kopi nih. Oh tempatnya biasa aja gitu. Terus nggak jauh dari situ ada Mixue, di mana tempatnya ini estetik, super estetik. Dan harga minumannya ini sama gitu, nggak beda jauh, bahkan sama, bahkan ada yang lebih murah gitu. Otomatis customer-customer ini ya kabur ke Mixue ya teman-teman. Nah di situ saya rugi lumayan banyak ya dari 2 outlet itu rugi lumayan banyak, karena yang satunya yang punya teman saya ini sebenarnya nggak mau diganti, ya udah kalau misalkan rugi ya nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu. Tapi karena saya waktu itu merasa ya punya tanggung jawab juga di situ, akhirnya ketika saya udah punya duit saya ganti ya 50-50 gitu. Jadi sama-sama rugi gitu. Karena itu teman baik saya gitu. Nah, kedua outlet tersebut sepi dan saya memutuskan memindahkan ke desa juga yang masih belum ada minuman kekinian. Dan yang satu outlet punya teman saya ini saya ganti menjadi es krim, teman-teman. Mirip-mirip Mixu gitu tapi dengan mesin yang jauh lebih murah gitu. Nah, yang es krim ini alhamdulillah ramenya minta ampun, teman-teman. Sampai yang jaga ini kewalahan ya, sampai harus langsung bikin, jadi sekali bikin habis langsung bikin lagi gitu. Karena emang Mixu waktu itu kan nggak masuk ke kecamatan ya, karena mungkin hanya ada di jalan-jalan kota-kota gede gitu. Waktu itu saya buka es krim sekelas Mixu tapi di kecamatan, jadi otomatis ramai banget gitu. Pas lagi rame-ramenya jalan 3 bulan, 4 bulan, itu mesin tiba-tiba ngadat, mesinnya rusak, teman-teman. Aduh, di situ mulai pusing lagi, saya panggil teknisi gitu, ganti freon, ganti belt, banyak yang diganti lah ya, ganti shield segala macam. Nggak bener-bener saya
panggil teknisi mixu langsung teman-teman, suruh benerin gitu. Ketika di tangan teknisi mixu ini bener sebenarnya, tapi habis duitnya udah banyak gitu untuk dari pertama benerin sampai jadi itu habis sekitar 4 jutaan. Ya udah kayak mau beli mesin lagi gitu. Nah, ternyata jadinya ini bukan jadi yang kayak tadinya gitu ya. Karena baru bikin 5 kon es krim, ini udah cair lagi, teman-teman. Nah, di situ saya udah frustasi, udah habis banyak, terus baru bikin 5 kon, udah cair lagi. Dimana pada saat itu banyak pelanggan yang kecewa, teman-teman. Udah dateng, ternyata masih cair gitu. Nanti datang lagi ya, pas datang belum jadi lagi. Akhirnya banyak pelanggan yang kabur. Dan saya memutuskan untuk menutup usaha tersebut. Dan saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI ya. Dan sampai saat ini usaha saya yang jalan ya usaha yang pertama gitu. Yang kedua dan yang tiga ini malah tutup karena istri saya katanya pusing lah, udahlah pusing ngurusin tiga, pusing ngurusin satu aja katanya ya. Satu ini jalan pun teman-teman ya, ini profitnya nggak seberapa buat bayar karyawan, bayar listrik, bayar sewa, ya ada lebihan-lebihan dikit gitulah. Jadi itu sepenggal kisah pahit manisnya usaha UMKM di negara Indonesia tercinta. Oke, dari kisah saya ini, saya mengamati ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan ya, bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Supaya ketika teman-teman nanti terjun ke dunia usaha atau ke UMKM, ini kalian nggak ngalamin gitu. Artinya hal-hal kayak gini nih nggak dialamin oleh teman-teman. Cukup saya yang ngalamin gitu. Karena ini proses belajar yang biayanya nggak sedikit gitu. Yang pertama, harga bahan baku yang terus naik. Tapi kita nggak bisa naikin harga produk kita, teman-teman. Jadi ketika kalian buka usaha pertama, pastikan marginnya tebel ya. Jadi ketika ada kenaikan bahan baku, kalian nggak perlu naikin harga pun, kalian masih profit gitu. Kalau misalkan kalian yang udah terjun ke dunia usaha, kalian pasti tahu ya UHT itu udah naik berapa kali, SKM itu udah naik berapa kali gitu. Dan bahan-bahan lain itu harganya naik terus gitu. Hampir setiap tahun naik gitu teman-teman. Ya kadang turun tapi banyakan naiknya lah intinya. Nah, ketika bahan naik, keuntungan tergerus, kita nggak bisa naikin harga. Kalau misalkan kita maksa naikin harga, pembeli kabur, pembeli pergi ke kompetitor yang lebih murah gitu. Padahal kompetitor itu bahannya beda sama yang saya pakai teman-teman. Karena waktu itu saya bikin produk lumayan premium. Jadi di situ menjadi masalah juga ya. Waktu itu saya bikin produk yang lumayan premium, tapi orang-orang di desa ini nggak paham dengan kualitas ya. Mereka pahamnya kuantitas aja. Yang penting harganya murah, dapatnya gede gitu. Nah waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk mengurangi ukuran ya, ukuran cupnya ya. Yang tadinya misalkan 18 oz ya, oz atau oz pasarnya gitu ya. Terus saya turunin menjadi 16 oz gitu. Supaya menekan harga bahan baku dan ya profitnya masih lumayan gitu ya. Nah, mengurangi ukuran pun itu hanya solusi sementara, karena di tahun berikutnya itu harga bahan tetap naik teman-teman. Itu benar-benar bikin pusing ya, kita nggak bisa naikin harga, mau naikin juga ya pembeli kabur, omset sepi gitu. Nggak dinaikin ya untungnya tipis, sedangkan sewa naik, harga bahan-bahan naik, harga alat-alat ya kayak cup gitu, plastik itu kan naik gitu. Artinya problem yang satu ini margin itu semakin tipis dan semakin tergerus. So buat kalian yang buka usaha hal ini harus dipikirkan baik-baik ya teman-teman. Yang kedua, banyaknya pemain-pemain besar itu turun ke level bawah teman-teman. Contoh aja Mixo, Indomaret, Alfamart, atau mungkin minimarket franchise kecil-kecil yang sampai di pelosok-pelosok gitu. Atau mungkin Pertamina, mereka buka Pertamina Mini gitu di kecamatan misalkan. Orang udah ya udah pakai motor gitu kan, bentar juga nyampe dapat harga seperti Pertamina gede gitu. Nah, di situ akhirnya UMKM ini tergerus karena brand-brand gede ini turun ke bawah. Kalian bisa bayangin lah ya kalau misalkan kalian usaha mie ayam nih di pinggir jalan ya pakai gerobak gitu. Kemudian nggak jauh dari tempat kalian jualan itu ada mie gacoan gitu. Yang harganya sama kayak kalian jual mie ayam. At least pelanggan-pelanggan kalian itu pada kabur ke mie gacoan semua. Ini udah ya manusiawi kalau misalkan saya aja ya, misalkan ada mie gacoan dan ada mie ayam yang duduknya di kursi plastik gitu pinggir jalan. Harganya sama, ya mie gacoan lah lebih estetik gitu. Nah brand-brand gede ini bisa dibilang ya sebenarnya apa ya? Ya sebenarnya mereka juga nggak salah ya, mereka juga usaha gitu. Tapi ya kayak gitu teman-teman, untuk menjadi UMKM di negara kita ini berat banget gitu. Karena harus bersaing dengan brand-brand besar
Yang ketiga, daya beli masyarakat yang bisa dibilang lemah, terus menurun dari tahun ke tahun. Gimana nggak lemah? UMR naiknya berapa, sedangkan inflasi bahan-bahan itu naiknya berapa gitu. Jadi ini sangat nggak balance banget ya di negara kita itu. Beda dengan negara lain gitu. Kayak di tempat saya tinggal sekarang nih, kita bikin study case-nya kopi deh. Atau boba lah, brown sugar lah ya, brown sugar boba ya. Brown sugar boba itu katakanlah di sini modalnya itu mungkin kalau dirupiahin sekitar 10.000 lah ya. Nah ini mereka bisa jual sekitar 40.000 sampai 50.000 sampai 60.000 dan itu harga yang lumrah yang normal di sini dan semua orang mampu beli, merem gitu, beli kayak gitu tuh merem dan rame banget gitu teman-teman. Sedangkan saya jual brown sugar boba, bahkan kemarin saya nyobain di sini ya sama punya saya itu enakan punya saya kemana-mana lah. Dari cream cheese-nya, dari brown sugar-nya, brown sugar kan saya pakai aren ya, enak banget gitu aren Indonesia itu. Nggak ada lawan gitu, dibandingin di sini nih nggak ada apa-apanya gitu. Tapi untuk ngejual di harga 13.000 aja, ini udah banyak yang komplain teman-teman. Nggak, kenapa nggak 10.000 aja, ini yang enak 10.000. Nah, itu juga kenapa seperti itu nggak bisa nyalain customer, ya karena emang daya beli masyarakat kita itu lemah, beda dengan daya beli di negara lain gitu. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan dibandingin nggak apple to apple, pemerintah pasti nggak terima karena emang pendapatan per kapitanya udah beda. Iya, tapi ini yang kita rasain dan kita bodo amat mau kalian nggak terima nggak apa, ini yang kita rasain, kita yang kesusahan gitu. Bodo amat mau kalian nggak terima nggak apa, ini yang pengen gue ceritain gitu. Kayak di sini aja pengusaha kopi misalkan, nggak ada istilahnya kayak apa ya, kesenjangan usaha gitu. Jadi usaha kopi yang kecil dengan usaha kopi yang besar, ini orang lihatnya sama gitu. Nggak ada brand besar turun ke bawah terus akhirnya brand kecilnya jadi sepi, itu nggak ada. Sama gitu. Jadi mau ada brand besar, brand kecil di sini semua rame gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Ya karena emang daya beli masyarakatnya ini kuat gitu. Jadi orang mau beli di mana aja ya no problem gitu. Emang nggak semua UMKM itu bernasib malang seperti saya ya. Tapi ini adalah hal-hal yang dikeluhkan oleh semua teman-teman saya yang menjadi UMKM, teman-teman. Sebenarnya teman saya yang berhasil juga banyak. Ada yang buka frozen food, ada yang buka minimarket, ada yang buka pet shop, ada yang buka bakso, jadi bos bakso gitu. Cabangnya banyak gitu. Banyak ya teman saya yang berhasil juga yang jadi UMKM. Bukan berarti kalau kalian jadi UMKM ini bakalan gagal gitu. Enggak mesti gagal gitu. Tapi chance kalian untuk gagal ini besar karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Makanya saya bikin video ini supaya ini menjadi alarm buat kalian. Hal-hal kayak gini jangan sampai kalian alami karena saya udah ngalamin dan ini biayanya besar banget, pelajaran-pelajaran kayak gitu tuh besar gitu. Jadi saya bagikan ke kalian supaya kalian bisa make sure ketika kalian usaha kalian nggak ngalamin hal-hal kayak gini. Jadi udah prepare dulu, udah prepare gitu. Dan terkadang saya juga kurang suka sama para UMKM yang punya semboyan walaupun sekecil apapun usaha kalian, tapi kalian bosnya. Iya, lu bosnya. Tapi kalau misalkan sepi dan omsetnya tergerus gitu dan profitnya tergerus gitu, ya walaupun kalian bos, kalian tetap aja pusing gitu kan. Bahkan kadang karyawan yang nggak pusing, yang nggak resiko, itu dapat penghasilan yang jauh lebih besar daripada kita yang UMKM yang bosnya sendiri gitu. Jadi intinya mau kalian pengusaha atau kalian karyawan itu sama aja ya, semua baik gitu. Yang nggak baik itu kalian yang nganggur tapi nyelot mulu. Nah, itu nggak baik. Tapi kalau misalkan karyawan itu sama-sama baik lah, nggak usah bikin semboyan-semboyan yang nyinggung-nyinggung karyawan, yang nyinggung-nyinggung profesi lain gitu. Tinggal kita aja nih lebih prefer di mana, mau jadi pengusaha atau jadi karyawan, dan nggak ada yang salah. Nah, sekarang kita bahas nih gimana langkah yang tepat untuk memulai sebuah UMKM. Satu, jadilah ahli di bidangnya. Kalau kalian menjadi ahli, uang yang ngejar-ngejar kalian, kalian nggak perlu ngejar-ngejar uang. Contoh, kalian jadi tukang potong rambut nih, tapi kalian punya skill dewa, udah terkenal gitu. Kalian misalkan, oh kursus di Bandung atau misalkan kursus di Itali gitu. Kalian punya legacy yang bisa dijual dan hasil karya kalian ini keren banget gitu. Orang-orang pada suka. Itu udah pasti kalian mau buka di ujung Mars pun orang pada cari gitu. Barbershop kalian. Soalnya ini saya sendiri ngalamin kayak gitu di sini sama teman-teman gitu. Saya cocok misalkan di barbershop A gitu ya. Ya udah saya potong rambutnya di situ aja gitu yang udah cocok. Susah soalnya nyari yang cocok-cocok tuh susah. Kadang teman saya ada yang jauh banget nih dan antrinya lama. Itu rela jauh ke sana dan ngantri lama demi bisa potong rambut di tempat yang dia suka itu. Kenapa? Ya karena skillnya
ini jago gitu, skill dewa gitu. Yang kedua, fokus cari ilmu dulu. Jangan sombong jadi orang. Kadang pengalaman nggak punya, ilmu nggak punya, cuman karena punya modal itu merasa jadi orang paling pintar sedunia. Terus main langsung buka usaha aja. Oh nanti aku mau buka usaha ini, mau gini 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 gini. Padahal lu itu nggak punya pengalaman sama sekali dan nggak punya ilmu sama sekali. Siapa tuh yang kayak gitu? Ya saya dulu kayak gitu gitu. Jujur aja ya, saya juga dulu goblok banget gitu. Orang nggak punya pengalaman dan nggak punya ilmu. Kok sok pinter banget gitu. Harusnya belajar dulu. Nah ini pengalaman juga ya yang harus saya benerin gitu. Gimana cara cari ilmunya? Ya kalian bisa kerja dulu sama orang. Misalkan kalian ikut nih jadi daftar nih di barbershop yang udah gede lah. Atau misalkan kalau misalkan kalian mau buka mie ayam atau bakso ya kalian jadi karyawan dulu lah di tempat bakso yang enak gitu sama mie ayam yang menurut kalian enak gitu. Atau kerja di gacoan gitu, tukang masak, ntar kalian bisa buka kayak gacoan di tempat kalian, gitu caranya. Atau enggak, kalian jangan sayang-sayang duit untuk ikut kelas-kelas berbayar, kelas-kelas kurs. Kadang orang itu kayak sayang banget gitu yang ngeluarin duit buat ilmu gitu, padahal itu ilmu. Kalian kalau kuliah juga biayanya gede banget. Kalian kan misalkan nggak kuliah ya, itu ikut kurs-kurs kayak gitu, itu jangan sayang-sayang gitu, ada uang, sisihin buat ikut kurs-kurs kayak gitu. Nah ini menjadi bekal ilmu buat kalian ketika nanti terjun ke dunia UMKM. Yang ketiga, mulai dari yang kecil dulu. Jangan sampai kalian baru memulai usaha langsung pakai modal gede banget. Nah ini resikonya gede ya, kalian belum punya pengalaman gitu. Mulai dari kecil dulu. Nanti kalau udah mature baru kalian ekspansi tuh, mulai digedein usahanya. Karena banyak banget teman-teman saya ya dari luar negeri pulang punya duit banyak, usaha gede dengan modal yang sangat gede dan bangkrut gitu dan berangkat lagi ke Korea. Ya kayak saya gitu ya. Tapi menurut saya itu nggak apa-apa. Daripada kalian nggak ngapa-ngapain, nungguin uang habis itu jadi pengangguran balik kayak dulu ya kan. Lebih baik kan kalian usaha gitu. Kalian udah berani dan kalian udah satu langkah lebih maju dibanding mereka yang nggak mau melakukan apa-apa dan takut mengambil langkah gitu. Oke teman-teman, itu dia konten kali ini ya, walaupun judulnya agak-agak clickbait, tapi mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang bisa kalian ambil dari konten gua kali ini ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Bantu subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Karena subscribe kalian ini sangat berarti buat saya buat bikin-bikin video seperti ini berikutnya. Thank you guys and see you on the next video.